Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Santosa, BK Data Science 04. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyeknya. Langsung saja, di sini pengumpulan data dari dataset ya, hard disk yang Hungarian data. Di sini saya langsung download, lalu masukkan ke folder. Kemudian tahap 2 menelaah data, mengimport beberapa library, NumPy, Panda, RE, dan itertools. Kemudian saya direktorinya Hungarian data langsung saya panggil karena saya codingannya berada di direktori yang sama dengan file datasetnya. Kalau mau ke Google Drive bisa, mau ke Google Drive. Kemudian kita mengopen datanya with open dir dengan encoding Latin 1 as file. Kita hanya melihatkan line 10 line di sini ya. Kemudian iterasi sesuai kolom dan baris pada dataset dengan menampilkan headnya saja 5 row dari atas. Kemudian informasi codingannya di sini terlihat bahwa tidak ada yang nul atau tidak ada data yang kosong. Kemudian penghapusan fitur nilai nul yang disimbolkan dengan min 9.0. Kemudian kita ubah tipe datanya menjadi float. Kemudian kita panggil infonya lagi. Kemudian kita memvalidasi data. Nah, kita akan mengubah nilai yang min 90 tadi menjadi nilai 0 sesuai deskripsi dataset. Kemudian kita tampilkan headnya. Kemudian kita panggil info lagi. Kemudian kita menentukan objek data karena hanya beberapa fitur saja yang kita ingin gunakan. Di sini kita panggil sesuai indeksnya dari 127 hingga ini 56. Kemudian kita tampilkan 5 row paling atas. Kemudian kita panggil info lagi. Datanya semua terisi. Kemudian kita mengganti nama dengan kolom mapping ya, mengganti nama kolom dari indeks kita ganti ke kata-kata, misal indeks 2 ini indeks 2 kita ganti dengan umur, 3 seks, dan seterusnya. Kemudian kita rename agar mengonfirmasi bahwa indeks ini kita ganti dengan kalimat ini. Kemudian kita ini selected, yang kita select tadi, yang kita pilih tadi, kita panggil infonya. Kemudian kita menghitung jumlah fiturnya. Kemudian kita membersihkan data, menghitung jumlah nul dalam value di dalam dataset tadi. Nah, lalu di sini fitur yang hampir 90% memiliki nilai nul, sehingga perlu dilakukan penghapusan dengan fungsi drop. Lalu kemudian karena masih ada beberapa nilai nol di beberapa kolom, kita menggunakan nilai mean atau rata-rata pada tiap kolomnya. Kemudian kita ubah nilai nol jadi nilai mean yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita clean. Kemudian kita cek terhadap duplikasi datanya. Lalu kita menghapus data yang memiliki duplikat. Kemudian di sini kita import seaborn dan matplotlib untuk bisa melihat visualisasi data yang kita pilih seperti ini. Kemudian poin 6, konstruksi data untuk menyesuaikan semua tipe data ini. Kemudian kita memisahkan fitur dan target, lalu simpan ke variabel. Nah, ini kita cek persebaran jumlah target karena ini berat sebelah, maka kita melakukan oversampling jika kita sedikit dan undersampling jika jumlahnya terlalu banyak. Nah, dalam case ini kita melakukan oversampling karena datanya tidak terlalu banyak dan kita menggunakan metode smoothe.
kita import smote, kemudian kita oversampling. Nah, terlihat perbandingan target sebelum smote oversampling tadi berat sebelah, dan setelah di smote targetnya sama rata. Kemudian kita mengecek apakah perlu dinormalisasi atau standarisasi. Karena di sini rentangnya cukup jauh, STD ini ada 7 lalu 0, karena terpaut terlalu jauh maka kita perlu normalisasi. Kita menggunakan min max scaler, kemudian kita cek lagi. Di sini STD-nya terpaut tidak terlalu jauh ya. Kemudian kita membagi fitur menjadi data latih dan data tes. Oke, berikut kemudian model. Nah, di sini kita model ada beberapa metode beberapa algoritma, yakni KNN, Random Forest, dan XGBoost. Untuk yang pertama kita KNN normal, KNN biasa, mendapatkan akurasi sekitar 0,75 ini. Kemudian ini confusion matrixnya. Kemudian kita lanjut ke Random Forest yang biasa, yang normal, mendapatkan akurasi 0,92%. Lalu kita ke XGBoost yang normal, kita mendapatkan akurasi 90,4%. Lalu kita lanjut ke algoritma yang dikombinasi dengan oversample dan normalisasi. Di sini KNN mendapatkan 86%-an sekian. Kemudian Random Forest ini mendapatkan 92%, dan XGBoost dapat 90%. Kemudian kita lanjut ke algoritma tadi ditambah dengan tuning. Jadi tuning, normalisasi, dan oversample. Kita import algoritmanya. Kemudian untuk yang KNN kita dapat 92%. Kemudian Random Forest kita dapat di sini 91% sekian. Kemudian XGBoost-nya kita dapat 88% sekian. Nah, lalu untuk mengevaluasi, kita mengevaluasi dengan data yang di oversample. Terdapat di sini KNN 75% sekian, Random Forest 92%, dan XGBoost 90,4%. Kemudian di sini evaluasi data yang dinormalisasi dan oversample. Lalu untuk yang mencari base model, terdapat di sini base model comparison, bahwa KNN di sini 92 sama dengan Random Forest, dan XGB-nya 88,8. Kemudian kita saving model ini ke Pickle. Lalu untuk add, kita ini sudah di running, bentuknya seperti ini. Pertamanya di streamlit-nya kita bisa memasukkan di sini ada akurasi ya, ada single predict untuk single predict ini, dan multi predict untuk kita bisa menginputkan dokumen berupa CSV. Kita coba single predict, kita edge misal di sini 235, kemudian laki-laki kita dipilih seperti ini. Kemudian di sini kita pilih seperti ini, kemudian biarkan di sini. Kemudian kita misal predict complete, maka akan muncul seperti ini, hard disk level 3 dengan model akurasi 28,77%. Sekiranya begitu yang dapat saya sampaikan karena waktu rekamannya singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.